Oke, nggak apa-apa, kita mulai dulu aja. Nanti kalau ada temannya mau gabung, bisa nyusul aja ya. Kita mulai dulu ya. Soalnya nanti kita ada workshop ya. Sebentar lagi kita ada workshop. Anda juga boleh ikut sih workshopnya informatika Fasilkom. Ada di linknya Evika itu ya. Sebentar ini kok lambat sekali. Ini saya pakai komputer kampus. Ini masih ada yang gabung lagi. Gak apa-apa deh, nanti biar ada yang nyusul. Karena kita paling enggak sampai jam 8.30. Habis itu kita kayaknya ada tamu. Soalnya tamunya mau presentasi di UPN workshopnya. Oke, kita mulai aja ya. Nanti nggak apa-apa temennya yang gabung juga nggak apa-apa. Di tengah-tengah gabung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita untuk kuliah statistika komputasi ini nggak usah terlalu beban ya. Jadi kalau saya itu lebih suka memanfaatkan aja. Jadi kita kan statistik nanti dibutuhkan Anda melakukan riset ya. Anda riset di PKM itu juga penting. Apa itu di PKL, di skripsi, Anda pasti membutuhkan statistik. Termasuk nanti kalau lulus ya, kalau sudah lulus Anda bekerja dengan statistik juga sering. Nah makanya saya lebih suka kalau statistik komputasi ini kita mempelajari statistik dengan stylenya orang informatik gitu ya. Jadi dengan stylenya orang informatik. Anda kan orang informatik ya. Jadi Anda orang IT, belajar statistik, tentunya berbeda dengan orang matematik atau orang statistik sendiri yang belajar ilmu statistik. Ini kok ada feedback ya? Ada temennya yang nyala. Di mute dulu aja ya. Mungkin yang lain di mute. Oh bisa saya mute dari sini kayaknya. Ya sorry ya. Jadi seperti yang saya info di grup, jadi karena kita masih online sampai Desember nanti insya Allah ya. Jadi dalam satu semester ini kita masih online. Jadi kita ambil hikmahnya saja, jadi nggak usah terlalu terpuruk dengan keadaan ini. Jadi meskipun keadaan kuliah dengan online, Anda justru bisa belajar 24 jam malah. Anda bisa belajar 24 jam, karena di grup kita yang di WA itu Anda setiap saat bisa bertanya. Jadi di grup kita di WA itu kalau Anda tidak paham, nanti Anda bisa diskusi di situ. Tetapi kita kalau yang dituntut universitas itu ada 16 pertemuan ya. 16 itu sudah dipotong 2, 1 UTS, 1 AS. Jadi tinggal 14. Nah 14 saran dari universitas yang 4 di model seperti ini. Jadi yang 4 pertemuan nanti kita masih ada evaluasi seperti ini. Kita bertemu tatap muka online begini. Kemudian sisanya yang 10 sedapat-dapatnya bisa diselenggarakan secara YouTube. Jadi secara tutorial aja yang Anda bisa download di YouTube atau Anda download di e-learning. Nah, cuman sampai saat ini karena kesibukan saya masih menyusun strategi gimana caranya nanti saya kemas dalam bentuk YouTube atau tutorial yang nanti saya tinggal taruh di e-learning kita ya, ilmu. Semua sudah punya akun di ilmu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, itu. Cuman belum saya siapkan ya saat ini. Saat ini belum saya siapkan, saya minta maaf. Seharusnya memang liburan kemarin sih. Tapi saya kena kesibukan yang lain. Tapi mudah-mudahan dalam lagi nanti kalau sudah siap saya taruh di ilmu ya. Namun demikian Anda tetap bisa berkomunikasi dengan saya lewat grup kita itu, lewat grup WA itu.
seperti yang saya infokan tadi, sebenarnya kan kalau Anda cek, kalau Anda jeli ya, sebentar saya tampilkan aja di screen-nya. Di screen kita kan ada RPS, ada buku referensi ya. Ini, jadi sudah di-download RPS-nya ya. Jadi kan saya sudah taruh di grup tadi RPS sama buku wajibnya ini. RPS sama buku wajibnya. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya di sini bukunya beda ini. Kalau Anda cek di sini buku ininya beda. Tapi Anda boleh aja sih pakai ini. Anda boleh pakai ini. Jadi kita tidak perlu membatasi. Kalau menurut saya Anda boleh pakai buku apa saja. Yang penting Anda bisa menerapkan ilmu statistik. Nah, cuma saya kan lebih suka Anda menerapkan sebagai orang IT, harus ada codingnya. Nah, itu ternyata saya ketemu buku yang lebih pas. Nah, ini. Jadi ini Practical Statistics for Data Scientist ini sudah lengkap codingnya. Jadi Anda tinggal mempelajari sendiri sebenarnya. Dan konsep teorinya juga simple. Jadi buku ini nanti Anda download. Di buku ini penjelasannya enak. Jadi meskipun bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya mudah dipahami ya. Jadi di sini disebutkan, dilengkapi juga dengan good example. Jadi sebenarnya dari sini bisa Anda klik juga. Kalau enggak ya lewat yang tadi saya kasih itu juga bisa Anda download. Nah, ini bukunya sudah ready dilengkapi dengan skripnya. Nah, misalnya pertama explore data analisis. Ini kan kalau bekerja dengan statistik pasti bekerja dengan data kan. Nah, cuma datanya kan data yang sudah ada di internet atau data kita sendiri. Nanti saya pinginnya Anda pakai data Anda sendiri yang dianalisis ya. Nah, ini misalnya dia waktu bicara tentang konsep, Anda bisa langsung simple Anda tidak perlu baca semua. Jadi cara mempelajari buku ini Anda tidak perlu baca semua, langsung ke kata kuncinya. Nah, dia nyebutin di sini di support pakai bahasa R sama bahasa Python ya. Nah, saya yang rekomendasikan Anda pakai yang Python ya. Loh Pak, saya tidak ingin Python, saya tidak ingin R, saya ingin Java. Ya boleh aja ya. Tapi Python ini ada kelebihannya, dia selain free, dia juga open source loh. Nah, kalau Java kan hanya free, tapi tidak open source. Nah, kelebihan lain Python ini Anda bisa running dimanapun ini, di Linux, di Windows, di Mac. Ya. Dia terstruktur juga object oriented, ya. Dia bisa desktop, bisa web based. Nah, ini kelebihan Python. Nah, ini Anda cukup kalau belajar buku ini, nanti langsung ke konsep-konsep, misalnya lah seperti ini. Ini kan simple banget ya. Jadi waktu nanti kita belajar apa itu rata-rata ya, mean, rata-rata di statistik ini kan pasti penting. Anda mengambil data, nanti data uji waktu pakai microcontroller misalnya ya. Anda ngambil data suhu, dari suhu awal jam 1 diambil, nanti jam 4 selesai, Anda dapat data suhu yang banyak kan, tiap sekian menit Anda dapat data, dan nanti berapa suhu rata-ratanya. Nah ini kan mean berarti kan. Nah rumusnya simple. Nah saya senangnya buku ini, rumusnya cukup besar-besar begini ya. Jadi mean atau rata-rata biasanya dituliskan X bar sama dengan sigma. Sigma ini kan kalau di coding adalah loop ya, loop. For I to N ya kan. Kalau di coding ini adalah for dari 1 ke N, atau kalau di bahasa Python nanti tinggal titik 2. Nah, ini sigma I to N apa? XI. X-nya itu apa? I-nya adalah indeks. X-nya kan datanya. Nah, kalau X itu adalah datanya, I-nya ini ke. Jadi data suhu ke berapa? Dari 1 sampai data suhu ke 1000 misalnya. Nah, jumlah datanya kan berarti 1000 N-nya. Tinggal dibagi 1000. Nah, ini Anda sudah dapat rumus mean. Nah, begitu ya.
dan seterusnya. Jadi buku ini bisa Anda baca sendiri, sangat simple, mulai basic, mulai belajar statistik yang basic, mean, dan seterusnya itu ada di sini. Nah, ini kelebihan buku ini. Jadi makanya Anda tidak perlu bingung, nanti tidak perlu dibaca semua, tetapi langsung ke konsep-konsep intinya. Misalnya kita belajar mean, rata-rata, ya langsung ke mean. Nah, mungkin ini kalau Anda mau copy, terjemahkan di translator juga bisa, tapi kalau Anda langsung ke persamaannya. Persamaannya kan cukup simple, ya. Mean atau X bar adalah sigma dari I sampai N untuk X dengan indeks I. Ini kan I-nya data dari 1 sampai 1000 misalnya, maka N-nya adalah 1000 dibagi 1000. Nah, seperti itu ya. Jadi cara belajarnya kalau menggunakan buku ini menurut saya lebih simpel. Sampai akhir, dari awal sampai akhir buku ini persamaannya besar-besar. Jadi Anda lebih mudah pakai buku ini ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Ya, oke. Jadi kenapa saya lebih suka memilih buku ini ya? Terus kemudian ada link yang saya infokan. Tadi di buku itu juga disebutkan, tapi di grup kan juga sudah saya infokan. Di grup kita kan, nah ini ya, nanti Anda butuh install Anaconda ini untuk memudahkan Anda coding di Python. Jadi zaman saya kuliah dulu, Python masih blue screen, jadi semua lewat kontrol panel, konsul, command prompt itu. Zaman sekarang Anda sudah dimudahkan menggunakan environment-nya Anaconda ya. Mungkin ada di antara Anda yang belum pernah atau belum menginstal Anaconda? Ada? Belum familiar? Bagian besar. Ada ya? Ya enggak apa-apa, nanti kita belajar dari dasar saja ya. Jadi lumayan Anda belajar statistik tapi juga sekalian belajar coding ya. Karena nanti coding Python ini ada pakai terus ini sampai Anda lulus nanti. Nah, kemudian tadi kan ada link untuk Anda download bukunya ini. Nah, ini Anda bisa pakai yang ada di sini juga bisa. Nah, ini toh. Nah, ini caranya Anda tinggal di sini disiapkan dalam bentuk R ada, dalam Python ada. Nah, Anda tinggal code download zip, ya kan? Udah Anda tinggal download. Nah, ini kan bukunya Bruce sama Andrew Bruce. Peter Bruce dan Andrew Bruce ini ya. Ini yang kalau Python. Nah, di sini juga ditunjukkan kalau pakai Python paling tidak di library apa aja yang perlu diinstal. Anda nyiapkan Jupyter. Nah, tapi kalau Anda ingin install Anaconda, Jupyternya sudah otomatis terinstall ya. Jadi kalau Anda ingin install Anaconda, nanti Jupyternya akan terinstall. Kemudian Anda juga butuh folder library Pandas. Ya. Ini kelebihannya. Jadi yang Anda butuhkan nanti ya, install Anaconda saja, nanti otomatis Jupyternya akan ikut. Kemudian kalau Pandas sebagainya ini karena Anda bekerja dengan data, Excel dan sebagainya biasanya ya. Kemudian Anda install juga Matplotlib. Matplotlib ini apa? Ini biasanya digunakan untuk plot kurva, grafik dan sebagainya ya. Kemudian Anda juga butuh Skype. Skype kan Science Python. Jadi ini untuk urusan scientific matematik. Itu ada. Kemudian ada stat model. Nah, di sini kan kita bekerja dengan statistik ya, model statistik. Dan seterusnya, sini Anda bisa cari sendiri di dokumentasinya ada. Termasuk scikit-learn ini yang sekarang sering dipakai orang yang bekerja dengan deep learning, machine learning, ini sekarang memanfaatkan scikit-learn dan seterusnya ya. Ini Anda bisa Anda baca di dokumentasinya. Nah, pada intinya ini Anda download dulu. Kemudian yang belum install Anaconda, Anda install dulu Anacondanya. Nah, Anaconda alamatnya di sini. Kalau Anda mau, saya taruh di sini. Kalau tadi linknya langsung sudah ada sih. Jadi Anda bisa juga lewat sini ya. Jadi masuk ke sini, Anda ke bawah sendiri. Nah, nanti Anda terserah
Ada teman Anda sukanya pakai Linux, berarti Anda install yang Linux ya. Ada yang pakai Apple atau Mac, sistem operasinya Anda pakai Mac OS ini ya. Yang Windows ya pakai yang 6 bit, 64 bit ini biasanya. Itu Anda install nanti sampai jalan ya. Nah ini saya nggak pakai laptop saya ini nggak tahu ini sudah ada ininya, ini pakai laptop kampus saya belum cek ada Anacondanya apa enggak. Nanti tinggal diinstal, di-download dulu ya. Ini agak lama, jadi Anda download yang 64 bit terutama Anda install dulu ya. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang belum jelas. Kira-kira dari buku tadi, kemudian cara belajarnya adalah Anda dengan cara konsep tadi. Jadi Anda belajarnya langsung ke kata kuncinya, setidaknya mulai rata-rata. Jadi belajar statistik itu biasanya dimulai dari rata-rata dan seterusnya sampai yang advance. Nanti ada di data ini ya, ada di daftar isinya itu. Kemudian kalau ini cara belajar bukunya, kemudian nanti Anda mempraktekkan di codingnya, Anda tinggal download script yang di alamat tadi. Ya. Ini Anda tinggal code, ini download zip-nya ini ya. Nanti Anda download, itu sudah lengkap. Nah, saya nggak tahu ini komputernya kampus ini ada ininya apa enggak. Saya lupa lama nggak cek. Kalau ada Anacondanya, oh ada ini. Tapi nggak tahu Anaconda yang lama apa yang baru. Jadi kalau misalnya Anda sudah install Anacondanya, nanti akan keluar seperti ini. Tapi sebelum install Anaconda, atau waktu proses install Anaconda itu, ada step misalnya di tengah-tengah kan biasanya ada next begitu. Ada satu step namanya set path. Itu path-nya harus Anda cek ya. Jadi waktu minta path itu Anda cek. Kalau tidak Anda cek, nanti Anda waktu nginstal library nggak akan berhasil. Anda terpaksa harus nginstal ulang Anacondanya. Jadi ada satu step saja sih yang ini cuman saya nggak bisa ngeliatin, sebenarnya ada di buku saya tapi nggak ada di sini. Nggak apa deh, pokoknya Anda coba install sendiri dulu, nanti kalau kesulitan bisa kita pandu. Jadi Anda install Anacondanya sampai berhasil. Nanti kalau Anda Anaconda ini berhasil, ya Anda ketikkan di searching itu, ketik Ana aja gitu sudah muncul lah. Nah, Anacondanya tinggal klik kanan, run as administrator ya. Ini cuma agak lama, ditunggu saja. Nah, yes. Ini tinggal tunggu sebentar. Ini masih running, jadi agak lambat ini. Agak lambat ya. Nah, ini proses. Ditunggu saja. Tapi intinya sih dari awal sampai akhir nanti Anda tinggal jalanin program yang ada di Python ini. Nah, ini yang notebook terutama ya. Nah, coding-codingnya yang di notebook ada. Nah, ini mulai capture 1 sampai capture akhir. Ini ada di buku tadi. Jadi buku ini adalah konsepnya, teorinya. Kemudian yang di coding ini adalah prakteknya, begitu ya. Jadi capture 1 kan mempelajari exploratory data analysis, ya kan? Maka di bab 1 sini juga sama. Nah, yang bab 1 capture 1-nya tadi. Nah, ini ya. Jadi capture 1-nya kan exploratory data analysis. Jadi Anda menganalisis data hasil yang di ini explore ya. Itu cara belajarnya, konsepnya pertama dipelajari di konsep, misalnya tadi mean atau rata-rata dan seterusnya. Kemudian di codingnya, nah ada, Anda tinggal cek di
coding, capture 1, exploratory. Nah, tapi ini jalaninnya Anda pakai Jupyter ya. Anda install dulu Anaconda-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anaconda ini tapi cara basic ya, nanti ada cara cepat langsung running Jupyter di command prompt juga bisa. Tapi ini pakai cara ini dulu yang paling basic ya. Cara paling gampang dipanggil Anaconda navigatornya. Nah, di sini sudah ada Jupyter ini nanti yang Anda gunakan untuk menjalankan coding tadi yang ekstensinya IPYNP ya, belakangnya ekstensinya. Kalau Python saja, ini yang Anda pakai Spider, belakangnya PY biasanya. Jadi Spider ini untuk menjalankan Python yang berbasis desktop seperti MATLAB begitu ya, Spider ini. Terus kalau yang Jupyter ini berbasis web. Nah, Anda pilih yang Jupyter aja. Anda jalankan yang Jupyter. Ini cara gampangnya lewat Anaconda, tapi cara cepatnya ada langsung Anda panggil Jupyter Notebook di prompt bisa juga. Hari ini sambil ditunggu. Kalau ada yang belum jelas, boleh langsung tanya. Pak, izin bertanya. Enggak apa-apa. Ya. Ini kita tunggu sebentar. Nah, ini nanti dia akan manggil browser. Di browser ini nanti akan dijalankan Jupyter-nya. Nah, seperti ini. Jadi Anda tinggal tadi codingnya Anda taruh di mana? Nah, coding yang Anda hasil download tadi, yang coding hasil download tadi, ini tadi kan biasanya di folder download, ini Anda pindahkan dulu. Ini Anda pindahkan dulu, misalnya di-cut, taruh di desktop sini juga boleh ya. Paste. Nah, di sini Anda ekstrak. Nanti kalau ada yang belum jelas, boleh langsung bertanya ya. Ini ditunggu sampai selesai. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti codingnya ada di sini. Nah, ini ya. Nah, masuk seperti ini. Nanti Anda masuk ke yang Python ini. Python Notebook. Nah, itu Anda jalaninnya lewat browser tadi. Ini toh. Anda masuk ke desktop. Nah, tadi adalah Practical Statistic for Data Scientist. Ini yang Python, yang notebook. Nah, seperti ini. Nah, kalau posisinya Anda sudah seperti ini, Anda sudah running di browser, sudah Anda jalankan Jupyter, Anda tinggal jalankan codingnya jadi panggil. Misalnya yang capture 1 sesuai di teorinya tadi ya. Anda buka, tunggu pelan-pelan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal dilihat. Nah, seperti ini. Nah, cuman nanti kan misalnya di sini butuh Padlib, butuh Pandas, ini harus di-install dulu library-nya. Cara nginstal Pandas, tadi kan sudah ada di panduan sini. Jadi Anda bisa pakai pip. Sebenarnya ada dua cara sih install. Ya, nah, di sini kan. Ya, jadi cara installnya bisa pakai pip spasi install Pandas atau pakai Conda ya. Jadi Anda buka di prompt cmd, klik kanan, jangan lupa run as administrator. Ini Anda pilih yes. Nah, Anda kan sudah bekerja di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Atau kalau tidak kelihatan, saya bukakan di sini. Nah, sini. Ya, font.
agak saya besarin. Nah, di sini ya. Jadi kan Anda coba running dulu aja. Jadi coding tadi di capture 1, ini Anda run. Cara nge-run-nya cari di atas ada tulisan run. Nah, ini tinggal Anda run ya. Jadi ini mempraktekkan yang di capture 1 tadi. Jadi Anda tinggal run. Nanti mestinya kalau ada yang belum ready akan error. Nah, errornya itu berarti library-nya belum diinstal. Ini biasanya kalau lagi diproses keluar tanda bintangnya ini ya. Ditunggu sebentar sampai ada keluar errornya ya. Ini seperti ini. Nah, tergantung ini mungkin Pandasnya sudah diinstal, jadi errornya bukan di Pandas. Errornya di sini. WQuantiles ya. Ini ya. Tidak ada modul WQuantiles. Nah, nanti Anda mungkin waktu Anda jalanin pertama, mungkin bukan ini errornya, mungkin belum ada padlib-nya, belum ada Pandasnya dan sebagainya ya. Nah, cara nginstalnya sama bisa pakai pip tadi di sini. Ini ya. Pip spasi install apa library-nya WQuantiles sini ya. Ini di sini ya, biar kelihatan pip spasi install nama library-nya seperti ini. Ini berlaku untuk semua. Anda bisa pakai pip dulu. Nanti kalau pip tidak berhasil, Anda bisa pakai Conda. Nah, tapi kalau Conda, cara nginstalnya Anda lihat di browser Conda ya. Jadi Anda, nah di sini ya, ketikkan kalau pakai pip tidak berhasil, install tadi apa? Ya ini Anda ketik using Conda. Nah, dicari yang ini yang ada cloud-nya. Jadi, tapi ini install Pandas ini ya. Yang install WQuantiles ya. Anda cari di yang atasnya ada Condanya. Conda. Ini WQuantiles. Ini mungkin bukan ini. Oh ini ada ya. Dia punya bawaannya apa ini. Jadi kadang harus diinstal yang paket besarnya dulu, baru di dalamnya juga ada library kecilnya. Apa ya, kita coba di pip dulu ya. Ini kita enter di sini, pip spasi install spasi WQuantiles. Ini ya. Kita coba jalankan. Tunggu. Hari ini Kak, sepertinya belum mengeran. Tunggu. Cara prosesnya seperti itu. Nah, dia akan download dulu prosesnya. Habis itu dia akan lakukan install sampai berhasil ya. Nah, sampai ada tulisan successfully install. Nah, seperti itu ya. Ctrl A, Ctrl C. Ini kalau Anda jalanin tadi sampai ada tulisan successful install. Ini berlaku untuk semua library ya. Berlaku untuk semua library yang dibutuhkan oleh Python. Nah, ini kebetulan punya saya errornya di sini. Punya Anda bisa beda. Kalau Anda belum install Pandas, berarti nanti Anda harus install Pandas juga. Cara install Pandas, pokoknya setiap kali install library di Python, Anda coba dulu pakai pip spasi install nama library-nya. Kalau tidak berhasil, biasanya di repository Conda. Conda spasi install nama library-nya, tapi Anda biasanya dipandu dulu lewat seperti tadi ya. Install using Conda di Google, nanti Anda tinggal di copy aja. Oke, kalau sudah ini dicoba di running lagi, harusnya sudah beda errornya ya.
Nah, ini malah sudah tidak error, berarti sudah diinstal semua. Ini cara menunjukkan bahwa ini sudah tidak ada error. Ini tanda bintangnya tadi sudah hilang berganti angka ya. Ini baru nyiapkan library-nya, Anda lakukan seterusnya sampai nanti keluar eksperimennya ini ya. Ini untuk pertemuan pertama Anda cukup mempersiapkan ini dulu aja. Jadi langkah-langkahnya adalah ini tadi sudah sebentar. Kalau ada yang tidak ngerti langsung boleh tanya ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama Anda download buku panduan, buku wajibnya, buku referensinya ya. Buku tadi itu punyanya Practical Statistics for Data Scientist Peter Bruce dan Andrew Bruce. Ini kemudian yang kedua Anda download contoh codingnya. Jadi kan alamatnya sudah, ya kan? Dan yang ketiga Anda lakukan instalasi Anaconda-nya. Ada install Anaconda-nya. Cara yang paling gampang menjalankan Jupyter lewat Anaconda ya. Yang keempat, jalankan Jupyter notebook-nya ya. Bisa lewat Anaconda, bisa lewat Prom. Jadi itu nanti aja yang lewat Prom, mungkin kesempatan yang lain saya tunjukkan. Baru Anda jalankan contoh coding-coding tadi ya, sesuai babnya. Contoh codingnya, ini jangan lupa install library yang dibutuhkan. Nah, ini. Kita hari ini Anda download buku referensinya dulu, Anda pelajari, bukunya cukup simple. Cara belajarnya adalah cukup lewat kata kunci ya. Cukup lewat kata kunci. Jadi tadi saya tunjukkan belajar min, rata-rata, itu pakai min, nanti Anda dipandu ke persamaan yang cukup besar tadi ya. Cukup lewat kata kuncinya, misalnya min dan seterusnya. Kemudian download contoh codingnya, install Anaconda-nya, jalankan Jupyter Notebook-nya, bisa lewat Anaconda langsung seperti saya tadi, atau lewat command prompt langsung juga bisa. Baru jalankan codingnya, codingnya pasti nanti Anda akan error, maka Anda install library yang dibutuhkan dulu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada? Berarti sudah paham ya? Atau belum mencoba ini? Belum dicoba, Pak. Iya, sudah, nggak apa-apa. Jadi ini ada catat ini, atau ini saya taruh di grup aja, biar Anda tidak lupa. Step-stepnya ya. Step-stepnya tadi ini saya infokan di grup. Mana tadi grup kita, statistik komputasi kelas A. Ini ya step-stepnya. Ini ya langkah-langkahnya ini. Jadi ini dipakai terus. Jadi Anda install Anaconda sekali, nanti Anda pakai terus sampai selesai. Dan Anda mungkin nanti waktu skripsi juga kalau sudah terbiasa Anaconda lebih enak ya. Jadi Anda pakai Jupyter Notebook ini dipakai terus ini ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, boleh saya langsung coding di Cloud, di collab-nya Google? Boleh, nggak ada masalah. Jadi Anda langsung, ada mahasiswa kelas 1-nya kemarin, dia ingin running langsung di Cloud. Kalau Anda running di Cloud, Anda tidak perlu install Anaconda di laptop, jadi semua sudah di-handle oleh Cloud. Tapi itu kalau Anda mau yang sudah advance aja sebaiknya ya. Nanti kan Anda tidak pernah pengalaman install Anaconda di laptop kalau Anda. Kalau sudah advance enggak apa-apa ya. Kalau sudah pengalaman di laptop, terus prosesnya lama, Anda butuh yang cepat, nah itu baru Anda running di Cloud boleh. Karena ada mahasiswa saya yang install dijalankan di laptop, dia kalau running terus komputernya 24 jam, itu butuh 8 hari baru selesai.
Dia sudah 2 hari, baru bingung ke saya, Pak, ada cara yang cepat, Pak. Dia langsung saya suruh ngoding di Colab, tidak sampai 1 hari, yang harusnya 8 hari langsung selesai. Karena di Colab, ada yang belum pernah tahu collaboration, itu Anda tinggal cari di Google. Jadi kata kuncinya adalah Colab Research. Colab Research Google ini ya. Nah, di sini nanti Anda bisa memanfaatkan prosesor jenis lain. Nah, di sini ya. Ini Anda runtime di sini juga bisa. Jadi Anda ngoding di apa? Ngoding langsung di cloud ini juga bisa. Kelebihannya di sini ada setting. Nah, di sini ada prosesor GPU sama TPU. Ini adalah 2 prosesor andalan saat ini ya. Terutama kalau Anda bekerja dengan grafik, ini ada grafik processor unit. Nah, ini Google sudah mensupport kita seperti ini. Mahasiswa yang sudah terbantu, itu dia harusnya running 8 hari baru selesai. Kalau di laptop lokal, dia running di Colab ini cukup 1 hari. Nah, kalau Anda sudah levelnya itu, boleh lah pakai. Ya, ini bisa ngoding di sini. Ini Anda ngoding langsung di Google ini. Sebentar, saya ininya harusnya ada new step seperti biasanya begitu. Tadi oh ini. Nah, Anda bisa ini yang pernah kita bikin sebelumnya kan ada di sini Mas Ian. Coding-codingnya ya. Anda bisa bikin baru ikut. Nah, run di sini juga langsung bisa seperti di lokal tadi. Enggak langsung sekarang. Jadi Anda coding di sini juga bisa print ya, misalnya hello start.com. Shift enter. Ini memang kalau cuma 1 baris ini kayaknya lambat ya. Tapi kalau Anda begitu buat proses image dan lain-lain itu bisa cepat. Ini nunggu 1 lah, ini baru keluar hasilnya ya. Ini Anda running di lokal tadi kan juga sama. Ini Anda nambah, ini tinggal insert above misalnya. Nah ini kan Anda sudah dapat cell baru untuk coding. Posisi coding dia harus di code. Kalau Anda punya narasi tulisan pakai markdown, row atau heading. Heading untuk judul biasanya. Code di posisi code ini. Anda running, hello start.com, run. Nah ini kan langsung keluar. Lupa kok kayaknya lebih cepat di lokal. Ya karena kita hanya bekerja dengan 1 script dan dengan 1 baris perintah. Tapi kalau kita punya yang sudah ribuan baris perintah dan di situ butuh proses image yang cepat, baru kelihatan ya. Bekerja di cloud tadi lebih cepat seharusnya. Oke, seperti itu. Tapi saya rekomendasikan dulu Anda install di ini dulu aja deh. Di lokal, di laptopnya masing-masing. Nanti kalau Anda sudah advance, mau ngoding di cloud, boleh ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini Anda bisa memanfaatkan grup ini. Jadi kita di grup ini, kalau Anda yang belum paham, bisa tanya 24 jam grup kita jalan ya. Tapi kalau yang pertemuan ini, kita mungkin nanti ada 16 pertemuan, yang 2 untuk kuis dan UAS, jadi ada 14. Nah dari 14 itu kemungkinan yang 4 dibuat semacam ini, yang sisanya info dari universitas harusnya dibuat dalam bentuk tutorial ya. Video tutorial itu yang belum saya siapkan, nanti kalau sudah siap, mudah-mudahan bisa kita taruh di e-learning aja. Ada yang mau ditanyakan? Dicoba dulu lah ya. Nanti Anda lakukan ini, ada 5 step ini. Kalau ada yang kesulitan, install Anaconda dan sebagainya, install atau download file-filenya nggak berhasil, Anda diskusikan di grup ya. Anda bisa tanya di grup. Ini kita mungkin hari ini sampai di sini. Karena bentar lagi kita mau ada workshop. Anda boleh ikut workshopnya. Ada yang mau tanya itu kelihatannya?
Ada yang mau tanya? Belum. Ini workshop kita, alamatnya tadi. Oh ini. Ini workshop untuk penelitian sih sebenarnya. Bisa untuk dosen atau mahasiswa juga kalau ada yang mau ikut. Oh ini untuk lebih cocoknya untuk dosen sih ya. Tapi sekarang mahasiswa juga dituntut untuk membuat di akreditasi itu kan berapa karya paper yang sudah dipublikasikan oleh mahasiswa ya. Sekarang juga ada. Oke, kembali ke sini. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin kita cukup dulu. Tapi saya ingin ada komentar dari Anda mungkin seperti apa? Kira-kira ada yang nggak setuju cara tadi? Pak saya kalau lebih suka teori aja Pak, nggak usah coding gitu. Ada ya? Ada yang ingin nggak pakai coding? Saya nggak suka coding Pak, saya salah jurusan. Ada nggak? Ada yang nggak suka ngoding? Gimana? Ada yang mau komentar? Ada yang tanya atau apa? Boleh. Nggak ada pertanyaan? Oh ini di chat ini ya, di chat ini saya nggak ngecek chat tadi ya. Kelihatan kekecilan. Oh yang tadi itu ya. Tapi tadi sudah saya besarkan ya. Tulisan di notepad-nya tadi itu. Belum ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada, ya Anda coba dulu. Nanti biasanya kalau sudah nyoba, baru banyak pertanyaan ya. Yang tadi yang ada 5 langkah ini Anda laksanakan dulu, sampai Anda berhasil, tinggal disesuaikan. Enak ini, jadi buku sama codingnya sudah lengkap. Buku sama codingnya sudah lengkap, yang selanjutnya Anda tinggal nyoba. Biasanya anak-anak setelah nyoba baru banyak pertanyaan nanti. Jadi kalau ada nggak ngerti cara install library nggak paham, nah itu Anda boleh diskusikan di grup ya. Oke, seperti itu. Sebentar. Sorry kepencet. Wow. Orangnya udah keluar Son? Belum kan? Udah, kepencet katanya. Betul. Wis mari rek, wis mari. Buyar iki loh. Orangnya wis ngomong. Iya, feeling wis buyar iki. Nah, lo ini Anda coba dulu. Nanti disusun lihat WA. Lanjutkan di rumah aja ya. Wis tur mana wis. Iki Pak Dandi mau tanya Pak Dandi. apa Mas? Gimana Mas Akop? Ayo lo di record lo. Ayo lo. Lo Untuk penginstalan Anacondanya
itu yang 64 bit apa yang 32 bit, Pak? Atau dua-duanya diinstal, Pak? Kok nelet ya, Mas? Nanyanya ya, Mas. Wah, Soalnya saya mau tanyanya ke Pak Dendi, Pak. Dulu 64 suruh nih kam, tapi kam. Oh iya. Gila, Kan dan 128. kita anggap Terima kasih, hadir. Pak. Semua kita anggap hadir. Hah? Semua kita anggap hadir. Lawan grup, Pak. Oke, mantap. Mantap, Rek, wong kira. Mas Hakam. Halo Mas Hakam. Wis, mari wis. Iki di-record terus ya. Iya, di record terus. Rek, bentar, Rek. 1, 2, 3.